Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan dan karunia nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang masih ada pada kita, juga kemudian nikmat sehat walafiat, ya, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih Allah berikan usia, ya, kesempatan berkumpul bersama di sini. Ya, tentunya kita niatkan untuk tafakkur alam. Ya, kita di sini supaya bernilai pahala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita niatkan tadabbur atau tafakkur alam, mensyukuri nikmat Allah di alam semesta ini, dan juga dalam rangka yaitu tarwih, ya, refreshing, yang barangkali selama ini kita digebang kepanasan, ya, maka di sini alhamdulillah adem, ya, kedinginan. Dengan demikian insyaallah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar membuang-buang waktu ataupun, ya, bersenang-senang begitu saja tanpa ada nilai pahala sama sekali, ya, tapi kita niatkan lillah semuanya, dan untuk mengembalikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semangat kita dalam thalabul ilmi syar'i, dan tetap kita sempatkan, ya, di pagi hari Ahad ini, tanggal berapa Syawal ini? Ya, 18 Syawal, ya, 18 Syawal atau 30 Mei, ya, 18 Syawal 1442 atau 30 Mei 2021. Di sini Allah Subhanahu wa taala kita kumpulkan, ya, untuk bertadabbur alam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan ana sampaikan, ya, kepada antum semua pada pagi hari ini, ana bawakan dari satu risalah atau artikel yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr tentang asbabu nailil arzak, ya, sebab-sebab memperoleh rezeki yang halal dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat rezeki yang halal dan barokah itu adalah salah satu bagian penting, ya, dalam hidup kita. Dan rezeki, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu bentuknya tidak seperti yang kita pikirkan selalu, yaitu berupa fulus atau harta atau perbendaharaan barang-barang. Tapi rezeki itu berbagai macam. Bahkan rezeki paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, itu sebetulnya, dan istiqomah, ya.
Namun yang akan kita bahas bukan itu ya, tapi jenis rezeki yang banyak kita pikirkan selama ini, yaitu harta yang halalan, thayyiban dan mubarakan, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, gimana cara atau teknis secara syar'i kita bisa mendapatkan rezeki tersebut? Ya. Ini suara anak kedengaran ya, insyaallah ya. Tadinya kan mau pakai mikrofon, tapi kayaknya heboh sekali nanti. Soalnya ini masih sepi juga ya. Yang akhwat juga kedengaran ya, insyaallah. Hah? Kenapa? Gaung ya? Tapi kedengaran nggak? Ya udah. Ya dikira-kira aja lah, insyaallah. Ya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara nama-nama Rabb kita Al-Asmaul Husna, ada yang namanya Ar-Razzaq, yaitu Allah yang maha memberi rezeki ya. Yang para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka membahas Al-Asma wa Sifat ya, bahwa Ar-Razzaq yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah adalah salah satu dari Al-Asmaul Husna, yang artinya huwallahu ladzi biyadihil arzaq al-mutakaffilu bi arzaqil ibad. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya menjamin rezeki seluruh makhluknya, yang makhluknya tidak akan lepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itu telah menjadikan sebab-sebab. Jadi Allah telah takdirkan, tetapkan ada sebab-sebab yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, juga diterangkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih ya, sebab-sebab diperoleh rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang berkah, dan juga sebab-sebab supaya rezeki yang kita dapati itu bukan rezeki yang haram, bukan rezeki yang syurur ya, yang buruk, bukan. Nah, di sini Syekh Abdul Razak membawakan beberapa hal ya tentang bagaimana kita memperoleh rezeki tersebut. Ya, dalam poin-poin ya, kalau nggak salah ada sekitar 16 poin beliau bawakan ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang paling pertama al-iman billah wal amalus salihat wa taqwallahi azza wajalla. Ya. Ini pokoknya kunci segala sesuatu kebaikan. Al-imanu billah, iman kepada Allah, amal saleh dan takwa kepada Allah azza wajalla. Ya. Apa saja kebaikan yang antum harapkan, ini kunci pertamanya selalu ini. Ya, kemenangan kaum muslimin di atas musuh-musuhnya, ini kunci pertamanya. Kemudian keberkahan hidup, ya ini kunci utamanya. Kita mau masuk surga, ini juga semuanya. Bahkan kalau kita mau dapat rezeki yang halalan thayyiban, yang mubarakan juga, inilah kunci yang paling pertamanya, al-imanu billahi wal amalus salihat wa taqwallahi azza wajalla. Beriman kepada Allah, beramal saleh dan bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ini sebesar-besar sebab kita memperoleh rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, lahum maghfiratun, ya bagi mereka, rizqun karim, rizki yang mulia. Falladzina amanu wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, lahum maghfiratun, ya bagi mereka, rizqun karim, rizki yang mulia. Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, lahum maghfiratun, ya bagi mereka
maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Lihat, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Berarti di sini Allah sebutkan falladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat maghfirah dan rizqun karim. Juga seperti dalam surat At-Talaq yang antum sering dengar insyaallah, ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar, kemudahan hidup. Dan Allah Maha tahu di antara bentuk kemudahan hidup bagi manusia, bagi kita semua hambanya adalah Allah kasih rezeki. Ayat berikutnya Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak akan dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah lah sebagai pencukupnya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi poinnya di sini adalah wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kemudahan hidup, Allah kasih rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu sidqu tawakkuli 'ala Allah wa husnul i'timadi 'alaih. Ya, kita harus betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dalam melakukan segala perkara. Ya, jadi tawakal itu memang letaknya di awal sebelum kita melakukan satu amal saleh. Ya. Dan satu amalan apapun yang bermanfaat itu di awal, kemudian di pertengahan juga, dan kemudian di akhir. Ini selalu kita bertawakal, serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan yang lain-lain, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayr." Atau kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, jadi tawakal itu tadi artinya sidqul i'timad, ya, betul-betul kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa semua keberhasilan yang kita peroleh itu pada hakikatnya adalah kemudahan dari siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan karena usaha kita semata. Usaha kita hanya bagian sebab saja. Ya, karena banyak orang usahanya sama-sama berusaha, tapi yang satu berhasil, yang satu apa? Tidak. Ya, antum bisa lihatlah dalam kehidupan keseharian kita. Ya, sama-sama jualan bakso, tapi yang satu apa? Laris manis, masya Allah. Yang satu bangkrut. Padahal sama-sama jualan bakso dari agen yang sama. Tanya aja Akhi Adin mana? Nah itu. Ya. Beliau bisa ditanya itu. Begitu. Berarti menunjukkan bahwa tawakal harus selalu diserahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana seekor burung diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya. Yaitu seekor burung itu tagdu khimasan, berangkat di pagi hari mencari makan, ya, dalam keadaan temboloknya atau perutnya kosong, khimas, wa taruh, dan pulang di sore hari dalam keadaan bitanan, perutnya penuh sudah, temboloknya sudah penuh makanan.
Yang dia lakukan cuma satu, yaitu berusaha mencari apa? Makanan, rezeki. Pokoknya ada usaha. Ya. Perkara nanti dapat rezeki atau tidak, ya ini burung ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenyang dia. Padahal burung makhluk yang hanya Allah berikan naluri dan tidak Allah berikan akal. Begitu saja monoton dari dulu sampai sekarang, burung ya begitu-gitu aja. Tapi karena Allah fitrahkan tawakal ya pada setiap hewan, maka Allah pun berikan rezeki. Nah, kita juga sama. Kalau kita berusaha, yang penting ada usaha, jangan malas. Kita berusaha, jangankan usaha kita halal, usaha kita sesuai syar'i. Usaha orang-orang kafir yang haram saja, kalau berusaha Allah kasih apa? Hasil. Antum bayangkan, ya. Jadi istilah para salaf manjadda wajada itu berlaku dalam semua hal. Bahkan dalam hal yang haram pun manjadda wajada. Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan apa? Dapat. Tapi tentunya kita menempuh cara yang benar. Kita menempuh cara yang syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru hasil yang kita dapatkan kalau sesuai dengan syar'i maka halalan thayyiban. Karena rezeki nggak semuanya halal. Ada rezeki yang haram Allah kasih kepada orang-orang kafir, orang-orang pemakan riba, orang-orang yang usahanya ya haram. Itu yang kedua. Ya, jadi tawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Yang ketiga yaitu as-sabru. Ya, bersabar. Karena sabar ini miftahul faraji wa babut taisir. Sabar ini merupakan kunci ya kemudahan dan solusi hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan berikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi sabar, usaha dengan penuh kesabaran. Dan gagalnya orang berusaha itu karena tidak apa? Tidak sabar, tidak istiqomah, tidak komitmen. Ya. Dia usaha ini ya tidak puas, ganti. Yang ini akhirnya bangkrut semua karena tidak apa? Sabar dan tidak komitmen itu. Ya, orang kafir saja ya ikhwan, kalau kita baca ya sejarah orang-orang sukses yang sekarang ini, mereka itu luar biasa apanya? Kesabarannya dalam berusaha dan istiqomahnya mereka luar biasa. Ya. Antum bisa bacalah sekilas tentang Jack Ma. Tahu Jack Ma? Pendiri apa? Alibaba itu yang jual beli online. Ya. Itu kan jatuh bangunnya luar biasa. Awal dia usaha online itu diejek oleh teman-temannya dan itu belasan tahun dia baru berhasil. Ya. Bahkan setelah mulai perusahaannya itu besar, ya, dia ditipu oleh 4 perusahaan yang sekarang sudah pada bangkrut semua. Ya, ini kita ambil ibrohnya dari orang kafir. Maksudnya orang kafir saja bisa apa? Sabar, dan kesabarannya membuahkan apa? Hasil. Ya. Dan banyak ya. Antum tahu juga antum tahu merek mobil Lamborghini? Ya, mobil termahal, mobil sport, supercar di dunia, ya. Itu kan asalnya karena mesin yang dia buat itu, Lamborghini ya penemu mesinnya. Dia membuat piston. Itu ditolak sama Ferrari. Ya, Ferrari sudah duluan, ini supercar juga, mobil sport mahal juga. Ditolak karena mesin kamu katanya jelek, buruk. Akhirnya dia bikin sendiri mobil yang dia namai dengan namanya sendiri Lamborghini. Akhirnya bisa menyamai bahkan melebihi Ferrari. Sabar, dicela, ya, dicaci maki. Antum juga tahu Seiichiro Honda, pendiri Honda yang sekarang antum pada punya motornya, punya mobilnya. Itu
tahun-tahun dia gagal. Bahkan dia juga sama tawarkan mesinnya itu ke Toyota, tapi ditolak, dihina, ini mesin jelek. Akhirnya dia bikin sendiri, akhirnya Honda harganya lebih mahal dari apa? Ya, nggak ada mobil Honda murahan. Kalau Toyota masih ada yang murah, ada yang mahal, tergantung permintaannya apa. Intinya di situ yang kita petik adalah apa? Sabar dalam berusaha dan istiqomah dan yakin. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bis-sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Ya, dengan sabar dan yakin ya akan dicapai kepemimpinan dalam agama. Ini kalau dalam agama ya, dan ternyata bukan hanya dalam agama saja, dalam semua hal, dalam semua disiplin usaha itu kuncinya sabar dan istiqomah. Maka rezeki pun sama diperoleh dengan cara bersabar. Yang keempat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena doa juga kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Para ulama mengatakan man u'tiya du'a lam yuhramil ijabah. Siapa yang Allah berikan keinginan untuk berdoa, maka dia tidak jauh dari ijabah, dari dijawabnya doa tersebut. Makanya kita itu ya banyak saja berdoa sudah. Mau dijawab ataupun tidak, yang penting kita yakin husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah dikabulkan. Sementara Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dijawab doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya apa? Di antara doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, doa para nabi dan rasul, warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki ya Allah, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, jadi doa saja sudah. Ya. Dan kita nih kalau punya banyak utang, ya, dan kita kesulitan untuk melunasi utang, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena salah satu kesulitan hidup diantaranya apa? Utang. Ya. Paling tidak enak terlilit apa? Terlilit utang, itu paling tidak enak. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta supaya dimudahkan dalam melunasinya. Ada satu hadis, satu doa diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu dia dibolehkan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya dengan cara mengangsur, ya, mengangsur pembayaran dari hasil kerjanya. Jadi maksudnya nanti dia kerja sama tuannya, tapi per bulan itu otomatis dipotong sama tuannya untuk mengangsur dirinya sendiri, untuk memerdekakan dirinya sendiri. Ini namanya al-abdul mukatab, ya, budak mukatab. Nah, dia mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan dia mengatakan, qad ajaztu an kitabati fa'inni. Wahai Ali bin Abi Thalib, aku enggak sanggup lagi untuk melunasi diriku, maka bantulah aku. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajari kalian kalimat, maukah aku ajari kamu kalimat yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepadaku. Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahu Allahu 'ank. Seandainya kamu punya utang sebesar gunung, Allah akan lunasi untuk kamu. Yaitu doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan diriku dengan yang halal darimu
dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah diriku dengan karuniamu ya dari apa-apa yang selain dirimu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, sebesar apapun utang yang kita miliki, walaupun sebesar gunung, insyaallah kalau kita ikhlas doanya dan betul-betul yakin akan lunas juga. Namun satu hal yang harus kita fahami ya, bahwa kita ketika berhutang, hutang itu hukumnya apa? Hutang itu, kita ngutang itu hukumnya apa? Mubah, boleh ya. Jadi hukum berhutang itu boleh, bahkan hukum-hukumnya diterangkan panjang lebar. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran ayat tentang apa? Utang, dalam surat apa? Al-Baqarah ya, satu halaman sendiri ya. Ayat keberapa itu? 280 sekian ya. Coba antum lihat, satu halaman sendiri, satu halaman sebelum bagian yang terakhir dari surat Al-Baqarah itu. Nah, tapi kita harus tahu ya, utang itu boleh, hukumnya mubah, tapi harus kita memiliki sidqun niyah, yaitu niat yang jujur untuk melunasi. Karena banyak orang berhutang ya sekedar utang saja sudah, melunasinya wallahu a'lam ya. Berarti ini tidak ada sidqun niyah, tidak ada kejujuran dalam utangnya ya. Maka kalau orang berhutang karena memang betul-betul pada saat itu butuh, dan dia akan ya berusaha untuk melunasinya walaupun dengan cara dicicil ya, diangsur, maka ini insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah akan menolong dia ya. Karena kalau orang sudah tidak jujur, dia ngomongnya utang sama orang tapi sebetulnya dia hanya ingin mengambil uang orang, lalu dia kabur, dia tidak bayar, maka ini justru akan semakin dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu adda'aha addallahu anhu. Siapa yang mengambil ya, meminjam uang orang dengan niat untuk dia kembalikan lagi ya, nanti dikembalikan utangnya itu, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dalam pelunasannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Tapi barang siapa yang mengambil uang orang dengan niat hanya untuk sekedar mengambil saja, tidak ada niatan jujur untuk mengembalikan, maka Allah akan musnahkan uangnya. Ya. Kemudian juga di dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi." Tidaklah seorang hamba dalam berhutangnya itu memiliki niat untuk mengembalikannya lagi, illa kana lahu minallahi azza wa jalla aun, melainkan dia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Ya, ini masalah berhutang ya, harus kita pahami bahwa itu boleh, dan di situ berarti ada dua kebaikan ya. Orang berhutang, pertama dia dapat kemudahan dari orang lain, yang kedua dia dapat pertolongan Allah kalau niatnya apa? Benar, yaitu berhutang ingin membayar lagi, ingin melunasi kembali. Ya syukur-syukur kalau ternyata sahibul malnya, pemilik duitnya itu udahlah ya, saya anggap lunas saja, masya Allah. Makin keutamaan yang ketiga ya, itu kalau betul-betul niatnya jujur lillah subhanahu wa ta'ala, atau minimalnya udah bayar separuhnya aja lah, nggak apa-apa, separuhnya saya anggap apa? Lunas ya. Ada karena memang sahibul mal yang seperti itu. Nah, tapi kita tidak berharap itu ya. Yang jelas kita harus ketika berhutang, dan hukum hutang itu pada asalnya boleh, itu pun pada saat darurat kita butuh sesuatu, tidak punya uang, dan kita yakin bisa bayar, kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan bantu. Tapi kalau tidak, ya tidak jujur dalam berhutang, maka justru Allah akan persulit urusannya. Atlafahullah, Allah akan musnahkan hartanya. Kemudian yang keberapa berikutnya ini, karena nggak ada nomornya sih, 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, syukurullahi azza wa jalla, banyak-banyak bersyukur kepada Allah azza wa jalla ya, bersyukur. Jadi
berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, banyak ataupun sedikit. Ya, karena dengan bersyukur justru Allah akan apa? Tambah. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberitahu kepada kalian semua, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kami akan tambah rezeki kepada kalian, wa la in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku maha keras, ya sangat keras. Jadi banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan. Qanaah, menerima apa yang Allah berikan, ya, tidak menggerutu dan berkeluh kesah terhadap rezeki yang kita dapatkan. Yang ke-6 yaitu banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu dengan cara berzikir, banyak-banyak mengucapkan astagfirullahaladzim, ya, ataupun betul-betul bertaubat dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana. Ya, kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, dan kemudian bertaubatlah kepada Allah. Apa yang terjadi? Yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan beri nikmat kepada kalian dengan kenikmatan yang hasan, yang baik. Banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai ayat 12, ya, faqultu astaghfiru rabbakum, ya, perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunan Allah lah kalian semua, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah maha pengampun. Apa yang terjadi kalau kita banyak-banyak istighfar pada Allah? Ayat berikutnya kata Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit, ya, hujan yang deras, dan ini rezeki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kepada kalian harta, amwal, wa banin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, ya, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang, yang subur, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kalian sungai-sungai yang mengalir. Diriwayatkan, ya ikhwan, dari Al-Imam Al-Hasanul Basri, ada 3 orang, ya, mengeluhkan masing-masing keluhan, ya. Yang orang pertama pasangan suami istri, wahai Imam, ya, kami sudah puluhan tahun menikah tidak punya apa? Anak. Bagaimana solusinya secara syar'i? Kata Imam Hasanul Basri, istaghfiru rabbakum, kamu banyak-banyak istighfar kalian berdua kepada Rabb kalian. Kalian barangkali banyak dosa. Ya, sudah pulang mereka. Kemudian datang orang kedua, ya, seorang, yakni petani. Ya, wahai Imam, sudah berapa tahun, ya, gersang, yakni tidak turun-turun hujan sehingga tanaman-tanaman pada kering, pada tandus, pada mati. Ini gimana? Kata Imam Hasanul Basri, istaghfir rabbak, kamu mohon ampun juga kepada Rabbmu, ya. Dan yang satu lagi pedagang, ya, yang sulit, yang bangkrut, yang tidak beruntung dalam dagangannya, sama ininya, nasihatnya suruh apa? Istighfar. Yes. Dalam riwayat disebutkan mereka bertiga ketemu. Ya, kita ini udah konsultasi ke Imam Hasanul Basri, tapi jawabannya apa? Kata kita semua sama, disuruh apa? Istighfar. Ini gimana sih, kok permasalahannya beda-beda tapi solusinya satu. Ya. Ternyata mereka balik lagi ke Imam, ini gimana, bener nggak ini? Ya. Dikasih taulah ayat yang barusan. Apakah kalian tidak membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
mohon ampunlah pada Rabb kalian, Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, apabila kalian istighfar Allah akan turunkan hujan. Nah, itu kalian yang kamu yang petani yang kekeringan, ya. Wa yumditkum bi amwal, nah, kamu pedagang yang bangkrut, yang miskin, akan kasih rezeki, akan kasih amwal, harta. Wa banin, dan kamu pasangan suami istri yang belum punya anak, ya, Allah kasih anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nah itu. Jadi banyak-banyak apa? Istighfar, maka insyaallah rezeki lancar, insyaallah. Yang berikutnya yang ke-7, wasilatul arham. Juga banyak-banyak silaturahim. Ini memperluas rezeki. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin atau yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka bersilaturahimlah. Banyak-banyak silaturahim, yaitu menjalin hubungan kekerabatan, terkhusus kekerabatan yang memiliki hubungan darah, ya, silaturahim. Silah itu artinya menyambung dan rahim itu rahim. Jadi terkhusus para ulama menjelaskan, ya, silaturahim itu seperti berkunjung antara kakak dan adik. Ya, ini jelas karena mereka semua berasal dari rahim yang satu, ibu mereka. Ini makna secara khusus, tapi makna secara umum ulama mengatakan bahwa makna silaturahim itu adalah menyambung kekerabatan walaupun tidak memiliki darah, ya, seperti, ya, sesama kaum muslimin, ukhuwah, berziarah, itu juga sudah termasuk apa? Silaturahim, insyaallah. Dan antum bisa buktikan, ya, antum kalau berziarah kemana-mana, insyaallah pulang itu kenyang, insyaallah. Betul tidak? Coba aja. Bahkan kita apalagi kalau di hari Id itu, ya, kita di rumah itu nggak usah sarapan udah, nggak usah sarapan dulu, karena kalau sarapan dulu nanti bingung, nanti perutnya udah penuh dulu, ya. Nah, ini bukti bahwa berziarah silaturahim itu adalah mendatangkan apa? Rezeki. Dan kita buktikan juga, ya, Ana pernah buktikan juga. Dulu Ana sekamar dengan Ustadz Firanda waktu di Madinah. Itu pernah satu atau dua bulan, ya, mukafaah beasiswa nggak turun-turun. Kita sudah kehabisan apa? Duit waktu itu. Waduh, ini gimana ini, Rif, ya? Ana bilang, ya udah Fir, kita ziarah aja ke asrama mahasiswa magister waktu itu, Ustadz Arifin Badri, ya, masih master waktu itu. Udah, pokoknya kunjungi aja kawan-kawan yang sudah punya keluarga, ya, kan kalau mahasiswa master itu dibolehkan bawa keluarga, ya. Alhamdulillah, ya, berangkat perutnya apa? Kosong kayak burung. Tagdu khimason wa taruhu bitonan. Ya, berangkat perut kosong, pulang kenyang, alhamdulillah. Jadi banyak-banyak silaturahim, insyaallah banyak rezeki, insyaallah. Ini rezeki yang sifatnya seketika, saat itu. Belum lagi rezeki yang sifatnya panjang, jauh ke depan. Mungkin ketika kita berkunjung, ya, ketika kita ngobrol-ngobrol, ada apa nih, ada mau bisnis apa nih misalkan. Nah, pembicaraan dimulai, ya sudah, itu nanti semakin bagus lagi, ya. Jadi benar sabda Nabi SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hubungilah atau selalu sambunglah silaturahim. Taib, yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Banyak-banyak justru berinfak dan sedekah, ya. Justru dengan banyak infak dan sedekah ini semakin banyak apa? Rezeki, karena Allah ganti lebih banyak di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kalian infakkan untuk Allah, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Nah, itu, dan Allah sebaik-baik pemberi
rezeki. Ya. Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Ya. Ini yakin kita, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ada orang yang bingung ya dengan hadis ini, dan cukup banyak pertanyaan ke ana juga, baik japri ataupun di radio ya, ini maksudnya gimana? Kan Ustaz, kan betul-betul sedekah ya kalau kita keluarin dari dompet kan kurang duit kita. Kok kata Nabi, mana qasad sadaqatun apa? Min mal. Sedekah tidak mengurangi. Ana katakan, para ulama menjelaskan efeknya. Bukan pada saat itunya, pada saat itunya memang duit kita zahirnya apa? Berkurang memang. Ya, duit kita di dompet misalkan 100 ribu. Ya, isinya 20 ribuan 5. Terus kita bersedekah 20 ribu, tinggal berapa? 80, berkurang memang. Tapi lihat efeknya nanti. Ya, dan ini efek ini bergantung, ya, dampak ini bergantung dari keyakinan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Makanya Nabi bersabda, was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan seseorang. Dia beriman tidak, yakin tidak kalau sedekah itu ternyata tidak mengurangi harta. Ya, banyak yang sudah membuktikan, alhamdulillah. Ya, ini dengan dia bersedekah, nggak lama terus ada saja nanti dompetnya malah bertambah tidak lama setelah dia bersedekah. Ya, dan ini dibuktikan oleh banyak orang. Tapi ingat, sedekah ini ibadah, maka jangan dijadikan apa? Bisnis. Nah, karena banyak yang salah kaprah, akhirnya bisnis sedekah. Katanya kalau antum mau lancar rezekinya, banyak-banyak sedekah, ayo sedekah. Niatnya sudah salah, bukan lillah, tapi untuk apa? Bisnis. Akhirnya duit habis, ya. Terus apa? Pahala tidak dapat. Ya. Sempat ini ada bisnis sedekah seperti ini ada. Akhirnya pada menyesal, nggak benar sabda Nabi akhirnya. Akhirnya yang disalahkan adalah hadis Nabi SAW. Yang keberapa sekarang? 9. Ya, ini sih bagi yang mampu ya, yaitu memperbanyak umroh dan haji. Masya Allah. Ini ternyata orang yang sering umroh dan haji, makin sering dia umroh dan hajinya. Karena mutaba'ah bainal haji wal umrah jalbun lirrizq wa nafyun lil faqr. Ini semakin mendatangkan banyak harta dan semakin menghilangkan kefakiran. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, ya, hadis yang sahih dalam Sunan An-Nasai dan yang lain-lainnya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian iringilah selalu antara haji dan umrah. Artinya terus ya, kalau bisa ada haji umrah terus. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Karena haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana ya kir, yaitu alat pandai besi, peniupnya itu bisa menghilangkan khabathal hadid, karat besi. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-10 ya. Yang ke-10 ini. Ini insyaallah antum akan tertarik ini. Yaitu segera menikah. Bagi yang jomblo. Ya. Ini mendatangkan rezeki. Ini mendatangkan apa? Rezeki. Antum susah terus karena jomblo antum. Ya. Coba nikah. Makin susah. Enggak, itu persepsi sebagian orang yang salah. Dengan menikah, biidznillah, kalau kita ya ikhwan dan akhwat, ya kalau kita niat nikahnya itu lillah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga kehormatan kita, untuk menjaga kita dari berbuat yang haram, maka insya Allah betul-betul ini akan mendatangkan apa? Rezeki. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ya, nikahkanlah, ini khitab pembicaraan Allah ajukan kepada para wali, ya. Nikahkanlah al-ayyama minkum, orang-orang yang masih sendiri dari kalian. Ya, berarti apa namanya? Jomblo. Ya, was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang sudah saleh, maksudnya yang sudah layak, sudah baik. Saleh di sini maksudnya yang sudah tepat
sudah bisa menikah min ibadikum wa imaikum, baik dari laki-laki ataupun wanita kalian. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara, kalau mereka pada saat itu masih pada fakir, masih pada miskin, maka yakinlah dengan nikah yughnihimullahu min fadlih, Allah akan cukupkan, Allah akan buat dia kaya dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya. Jadi menikah, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang ayat ini, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan dari pernikahan. Ya. Dan bisa dibuktikan, ya. Begitu hari akad nikah, banyak yang ngasih duit, betul tidak? Amplop. Ya. Bahkan ada yang habis nikah langsung bisa beli motor, Masya Allah. Langsung bisa beli apa? Motor. Subhanallah. Ini kan rezeki pertama Allah kasih. Yang berikutnya pusing sudah. Ya besok-besoknya. Wallahu a'lam. Tapi yakin ya, harus yakin. Ini ayat masalahnya, ayat. Karena anak yakin antum masih pada ragu ini, apa benar ini ayat ini. Tapi ingat, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang beri rezeki kepada kalian dan mereka. Ya. Ini kan anak itu diperoleh dari pernikahan, maka jangan takut menikah. Yang keberapa ini? 11, yaitu hijrah fi sabilillah, berhijrah. Dan hijrah ini mengandung dua makna, hijrah secara hissi, secara konkret, real, dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dari negeri kafir ke negeri Islam, atau dari negeri yang tadinya Islamnya biasa-biasa ke negeri yang Islamnya luar biasa misalkan, atau makna hijrah secara yakni maknawi, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari yang tadinya nggak benar menuju jalan yang lurus. Ini insya Allah mendatangkan rezeki yang baik, rezeki yang halalan thayyiban, insya Allah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 58. Surat Al-Hajj ayat 58, Allah berfirman, walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum rizqan hasana. Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah kemudian mereka mati, ya, atau terbunuh, ini berarti di sini hijrahnya secara real, ya, secara konkret, maka la yarzuqannahum rizqan hasana, Allah akan beri rezeki yang baik, yaitu surga maksudnya. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian yang ke-12 ya. Yang ke-12 yaitu kita tidak boleh, orientasi hidup kita itu, fokus hidup kita tidak boleh hanya karena dunia saja. Ya, jangan jadikan dunia sebagai target dan tujuan hidup kita. Niscaya justru rezeki akan datang. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai target, fokus utama kita, pertama dunia belum tentu kita raih. Yang kedua, ya, di situ salah dalam manhaj, dalam berpola hidup seorang muslim. Ya. Dan ini sebagaimana Nabi SAW sabdakan, sebagaimana dalam Sahih Ibnu Majah dan hadis ini sahih, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu sebagai fokusnya, siapa yang dunia itu sebagai target utamanya, orientasi utamanya, maka justru apa kata Nabi, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan buyarkan, Allah akan ambiarkan itu urusannya. Ya, wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran ada di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah tidak akan memberikan dia rezeki dari dunia kecuali yang Allah sudah tentukan saja. Tapi sebaliknya, wa man kanat al-akhiratu hammahu, siapa yang akhirat itu tujuan utamanya dalam hidupnya, maka
jama'allahu syamlahu, Allah akan mudahkan urusannya, dan Allah akan jadikan di depan matanya itu kecukupan dan kekayaan, dan Allah akan berikan kelebihan dari rezeki yang Allah tetapkan. Nah, jadi jadikan orientasi hidup kita adalah apa? Akhirat, bukan dunia. Ya. Jadi dunia itu semakin dikejar semakin apa? Semakin jauh. Ya. Ada ceramah bagus Ustadz Maududi Abdullah, ya. Judulnya capek dikejar dunia. Ya, atau bisa dibalik juga, capek mengejar dunia. Ya. Jadi dunia itu baru bermanfaat ya ikhwan kalau dimiliki oleh orang yang berilmu dan beriman. Baru dunia itu bermanfaat bagi kita karena untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau dimiliki oleh orang yang tidak berilmu dan beriman, kacau, merusak dirinya. Dunia akan merusak dirinya. Yang keberapa sekarang? 13, yaitu menggunakan waktu pagi untuk berusaha. Jadi usaha itu sejak kapan? Pagi. Karena waktu pagi itu waktu yang berkah. Dalam Sunan Tirmidzi dan Abi Dawud dari seorang sahabat yang bernama Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ya bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ya. Kemudian diterangkan tentang Sakhr bin Wada'ah. Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi ini seorang pengusaha besar, sahabat radhiyallahu anhu. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'athahum fi awalin nahar. Kata Sakhr, nabi saja itu kalau mengutus atau memberangkatkan pasukan perang itu pagi hari ba'da subuh. Ya. Wa kana Sakhrun, dan dia menceritakan tentang dirinya, dan saya Sakhr bin Wada'ah ya rajulan tajiran, saya seorang rajul tajir. Apa tajir itu? Tajir, pedagang besar, tajir ya. Dan bahasa anak sekarang juga kalau orang yang pebisnis besar itu bilangnya apa? Tajir. Jadi kalau yang pelayan toko mah bukan tajir, itu mah pelayan. Jadi tajir itu untuk pebisnis, bisnismen seperti Syekh Sulaiman Ar-Rajihi ya, pebisnis besar yang masuk Forbes itu ya, itu baru tajir. Sultan mah bebas. Ya. Nah itu. Sakhr bin Wada'ah itu beliau menceritakan tentang dirinya, wa kana Sakhrun rajulan tajiran, dia seorang tajir, wa kana yab'atsu tijaratahu fi awalin nahar. Dia itu memberangkatkan para pasukan dagangannya itu kemana-mana di pagi hari juga. Ya, fa athra wa kathura maluhu, maka dia menjadi kaya raya dan banyak duitnya. Tuh. Jadi gunakan waktu apa? Pagi untuk usaha, bukan untuk tidur. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang tidur pagi? Wa naumus subhati yamna'ur rizqa. Tidur di pagi hari menghalangi seseorang dari rezeki. Li'anna dzalika waqtun tajlubu fihil khaliqah arzaqaha, karena di waktu pagi itu adalah waktu yang di situ Allah ya sebarluaskan rezekinya. Wa huwa waqtu qismul arzaq. Ya. Itulah memang waktu pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah melihat putranya itu tidur habis subuh. Faqala lahu, lalu Ibnu Abbas berkata kepada putranya, "Qum." Apa qum artinya? Bangun kamu. Atanamu fis sa'ati allati tuqsamu fiha al-arzaq. Apakah kamu tidur di waktu yang rezeki sedang Allah bagi-bagi? Ya. Nah, jadi gunakan waktu apa? Pagi untuk usaha. Pagi, ya. Yang ke 14 ya betul. Yaitu berusaha menolong dan membantu orang sebisa mungkin. Ya. Bawa barang-barang orang atau sebisa mungkin lah kita membantu meringankan kesulitan orang lain.
Karena Allah berfirman, wallahu fi aunil abdi, Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba, memudahkan urusan hamba kalau si hamba tersebut menolong siapanya? Saudaranya. Yang ke-15 yaitu bersungguh-sungguh dalam berusaha dan tidak bermalas-malasan, tidak ogah-ogahan. Di sini dikatakan watarkul batalah, ya, tidak banyak nganggur. Nah, karena usaha yang sungguh-sungguh, yaitu tadi, makanya manjadda apa? Wajada. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia dapat. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah, ya, di jalan-jalan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dan Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Sungguh-sungguhlah, ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-16, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Ini mendatangkan rezeki. Yaitu lafadznya adalah salawat yang paling afdal, salawat Ibrahimiyah. Tapi kalau kepanjangan cukup sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih panjangan juga cukup, ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Ada satu hadis dalam masalah ini, ya, panjang hadisnya tapi anak ringkas, bahwasanya seorang sahabat memperbanyak salawat. Hadis dari Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Ya Rasulullah, aku sudah banyak bersalawat kepadamu. Lalu untuk dirikunya apa dalam salatku? Aku juga selain bersalawat kepadamu, aku ingin jatah untuk diriku. Bagaimana ya Rasulullah? Maksudnya seberapanya? Kata Nabi, masyi'ta, terserah kamu. Pokoknya yang jelas ada salawat untukku. Ini di dalam salat. Faqultu rubu', ya, yaitu seperempat. Kata Nabi, masyi'ta fa in zidta fahuwa khairun lak. Jadi sahabat ini, ya, sudah banyak bersalawat di luar, tapi dia ingin bersalawat lagi di dalam salat untuk Nabi SAW. Itu berapa begitu, ya? Ya, seperempat. Kata Nabi, terserah. Faqultu nisf, setengah, terserah. Sampai akhirnya sulusain 2/3. Kata Nabi, masyi'ta fa in zidta fahuwa khairun lak. Kamu semakin banyak bersalawat, itu semakin baik buat kamu. Lalu kata Nabi, kata sahabat tadi, ya, qultu aj'alu laka sholati kullaha. Ya, kalau begitu aku akan semakin memperbanyak semua salat-salatku, ya, bersalawat kepadamu. Ya, bersalawat itu kan berarti mendoakan Nabi SAW. Ya, kita mendoakan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi di akhir hadis? Idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau begitu kesulitanmu, ya, akan Allah hilangkan dan dosamu Allah akan hapuskan. Nah, itulah ya ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, 16 kiat, ya, atau cara-cara supaya kita mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan kita yakni melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, walaupun zahirnya nampaknya itu bagus, ya, hasilnya. Ya, kebanyakan orang melabrak dan menabrak syariat karena sudah melihat hasilnya, ya, menguntungkan. Padahal itu justrulah permulaan kehancuran dunia dia. Ya. Tapi kalau orang berpegang teguh dengan syariat, ya, diiming-imingi riba bagaimanapun, riswah, ya, suap, menyogok, ya, disogok, ini dia tidak, sama sekali tidak mau melakukan, maka disitulah mulai awal keberkahan hidupnya justru, insyaallah subhanahu wa ta'ala.